Kita punya saat ini rekan spesial ya, Sarah. Rekan-rekan cilik yang sudah kembali beraksi, Sarah. Dan kali ini Marvin Joe pemirsa, mereka akan mewawancarai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Ibu Penny Kusumastuti Lukito. Nah, para reporter cilik ini diajak berkeliling kantor Badan POM dan ikut menyaksikan uji laboratorium. Betul, seperti apa kiranya ya keseruan mereka? Yuk kita simak bersama dengan liputannya di segmen Reporter Cilik on Camera. Ini dari salah satu kesukaan makanan aku loh. Kalian lagi makan apa tuh? Bukan makanan sembarangan kan? Udah dicek belum tanda kadaluarsanya? Yang paling penting juga nih, ada logo BPOM-nya nggak? Hah? Badan POM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wah, bener juga nih. Kita cek yuk. Ya, ada tulisan Badan POM-nya. Jika ada logo seperti ini, berarti sudah lolos uji lab dong dan bisa dimakan. Pertanyaan kamu ini bisa langsung kita tanyain sama Kepala Badan POM. Yuk, mari ikutin wawancara kami. Halo. Halo. Apa kabar? Sudah sampai di sini. Halo. Siapa namanya? Saya Alia. Alia. Samuel. Arwan. Terima kasih kedatangannya di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terima kasih juga. Nih sebagai wartawan ada pertanyaan nih pasti untuk Ibu. Iya. Oh iya Bu, Apa? langsung mulai saja ya. Ini ruangan apa ya Bu? Kok bentuknya seperti kapal? Seperti kapal. Ini namanya ruangnya adalah Badan POM Command Center. Jadi ini tempat ruangan di mana penggunaan teknologi informasi mengumpulkan semua data-data dan informasi tentang obat dan makanan, ya, tentang kejahatan obat dan makanan, tentang juga pendaftaran. Terus ini nih juga tentang pendidikan dan edukasi tentang keamanan jajan pangan anak sekolah juga ada di sini. Jadi semua informasi ada di sini. Berarti Badan POM juga ada di seluruh Indonesia ya, Bu? Oh iya, Badan POM itu kantor-kantornya ada di seluruh titik wilayah Indonesia. Karena apa? Karena negara hadir. Jadi Badan POM sebagai wakilnya pemerintah Indonesia hadir di mana-mana. Jadi ada di hampir 70, kita punya 40 sama 34, 74 kantor di seluruh wilayah Indonesia, terutama di perbatasan-perbatasan ya antara negara Indonesia dengan negara lain. Kita harus ada di sana karena kan ada penyelundupan ya, barang-barang yang ilegal atau barang-barang hasil kejahatan, itu Badan POM harus di sana untuk mengawasi dan melindungi. Itu ruangan apa ya, Bu? Ruang rapat dari ini, ruangan Badan POM Command Center ya. Yuk kita ke sana. Yuk. Oke, nah ini kita sudah sampai di Badan POM Command Center, tempat berdiskusi, yang mengendalikan berdasarkan tadi itu kan ruangan tadi yang penuh dengan data informasi, ada petanya Indonesia. Nah nanti juga dengan video conference ya, Ibu bisa mimpin rapat bersama seluruh teman-teman Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bekerja untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Sama-sama nanti ada video conference dari 70 kantor yang ada. Semua kita berdiskusi bersama-sama. Jadi dengan teknologi kita bisa berkumpul seluruh Indonesia. Oh begitu ya, Bu. Yep, Boleh Indonesia. kami melihat laboratorium Badan POM, Bu? Oke, kita lihat laboratorium Badan POM yang ada di pusat ya, yang ada di kantor ini. Yuk kita ke sana ya, ada di ruang lain. Yuk. Nah, kita sudah sampai di laboratorium pengujian obat dan makanan yang ada di Jakarta ini ya. Ada pertanyaan tentang laboratorium pengujian obat dan makanan? Ada. Ya. Apakah jajanan yang dijual di kantin sekolah kami
juga diawasi oleh Badan POM. Bagaimana cara mengawasinya? Karena banyak sekali jenis jajanan yang dijual di sekolah-sekolah. Oh, oke. Nah, kebetulan nih kita sekarang ada di laboratorium kimia pangan. Jadi ini menguji makanan-makanan, bisa juga yang ada di sekolah, di kantin sekolah, di makanan-makanan kaki lima itu suka diuji, disampel, diuji, jadi diambil kemudian dibawa ke laboratorium diuji. Sebelumnya juga selain ini juga ada pengujian yang dilakukan oleh mobil keliling. Pernah lihat kan mobil keliling yang suka datang ke sekolah-sekolah? Itu juga sama bisa melakukan beberapa pengujian yang sederhana, tapi yang lebih lengkap itu ada di laboratorium ini. Ini caranya adalah ya dengan mengambil sampel terus melihat apa mengandung satu bakteri ya yang bisa membuat kita sakit perut ya, diare, atau bahkan mengandung bahan-bahan berbahaya lainnya, misalnya racun ya yang bisa bikin kita sakit ya, bahkan meninggal ya. Kemudian atau mengandung bahan-bahan kimia lainnya yang berbahaya. Produk apa saja sih yang diawasi oleh Badan POM, Bu? Apakah hanya obat dan makanan saja? Oke. Obat dan makanan yang dalam arti luas, artinya adalah bukan hanya obat dan makanan saja, tapi ada obat, kemudian obat tradisional, ya, obat-obat yang biasa, obat kimia, kemudian ada obat tradisional, yaitu obat yang dari bahan alam, ya, misalnya jamu, gitu ya. Kemudian juga kosmetik. Ya, kosmetik juga harus hati-hati, jangan sampai ada kosmetik yang ada merkuri atau bahan kimia lainnya yang berbahaya. Jadi kita mesti hati-hati, dan di sini juga ada ininya tersendiri, laboratorium tersendiri untuk mengawasi itu. Iya, boleh. Mau tanya Pertanyaan apa? pertama, jika ingin bekerja di Badan POM dan bisa seperti Ibu menjadi kepala Badan POM, harus memiliki kemampuan khusus gak, Bu? Oh, kemampuan khusus. Wah, foto Ibu dengan Pak Jokowi. Iya. Iya. Pak Presiden. Sedang apa itu? Tuh, yang pertama ini Ibu waktu itu 3 tahun yang lalu, Juli 2016 dilantik oleh Bapak Presiden di Istana Presiden, Istana Negara. Jadi Kepala Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau yang ini, Bu? Nah, yang ini waktu itu bersama-sama dengan juga ada gubernur, ada ini Ibu Menko Puan, Ibu Menko PMK, ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terus dengan polisi juga sama-sama ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga keamanan pangan. Gitu loh. Ya. Yuk, kita masuk lagi. Mau lihat ruang kerjanya Ibu? Iya. Ya, yuk. Kita mulai saja ya, Bu. Iya, boleh. Mau tanya Pertanyaan apa? pertama, jika ingin bekerja di Badan POM dan bisa seperti Ibu menjadi kepala Badan POM, harus memiliki kemampuan khusus gak, Bu? Oh, kemampuan khusus. Untuk masuk ke Badan POM, kalau untuk siapapun juga yang ingin masuk ke Badan POM, sebetulnya dari berbagai latar belakang keprofesian bisa, ya. Tapi di sini ada yang khusus, jadi mau yang ahli komunikasi, ahli ekonomi, ahli industri, atau ahli basic science ya, seperti kimia, biologi. Itu bisa, ekonomi juga bisa. Tapi kalau ingin, karena ini kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di sini ada industri obat dan makanan yang dibantu oleh Badan POM untuk terus jadi tumbuh di Indonesia. Jadi ahli-ahli membuat obat itu farmasi, ya, para farmasi itu ada di sini, apoteker, farmasi itu bisa di sini tempatnya untuk bekerja. Kemudian juga ada ahli teknologi pangan, itu juga bisa bekerja di sini, karena di sini kan ada tadi pengawasan obat dan makanan. Obat dan makanan itu bukan hanya obat dan makanan, tapi juga ada ahli obat tradisional seperti jamu gitu ya. Kemudian kosmetik, ya, kosmetik untuk kesehatan kita. Kemudian juga pangan, makanan, ya, jadi ahli-ahli seperti itu. Dulu cita-cita Ibu waktu kecil jadi apa sih? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Cita-cita Ibu dulu itu sebetulnya adalah jadi dokter. Dari kecil Ibu ingin jadi dokter, sampai SMA ingin jadi dokter, tapi akhirnya Tuhan menunjukkan jalan,
Ibu jadi ahli teknik lingkungan, doktor, bukan dokter tapi doktor. Kalau dokter itu belajar sampai S3, ya jadi starta 3, ya, itu lama belajarnya. Nah, tapi akhirnya sekarang pun Ibu berhubungan dengan para dokter tentang permasalahan kesehatan. Jadi memang benar-benar masih dalam semangat dan passionnya Ibu kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dari kecil memang ingin jadi dokter. Jadi sangat senang terkait dengan permasalahan kesehatan. Walaupun sekolahnya Ibu yang lama itu adalah dikaitkan dengan lingkungan, ya, tentang lingkungan. Tapi nggak terlalu jauh bedanya antara kesehatan dan lingkungan, karena lingkungan yang bersih itu ada impact-nya juga terhadap kesehatan kan. Ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ngomong hobi ibu apa ya? Hobi. Nah, hobi Ibu dari kecil adalah membaca dan olahraga. Dan itu penting sekali loh. Ya, pada senang olahraga kan? Penting itu olahraga dari kecil biar badan kita kuat sampai seumur Ibu ini masih kuat seperti dulu waktu muda karena olahraga terus kita. Jadi dari kecil olahraga, baca ya. Sekarang memang banyak sekali ini ya, ya teknologi. Tapi seringlah membaca juga di buku atau dimanapun juga media yang lain. Tapi membaca itu penting sekali ya. Karena sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan RI, Iya. apakah ada 17 makna Agustus. khusus untuk ibu? Aduh, ada sekali. Karena 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan kita, ya. Ingat bahwa kemerdekaan kita, bangsa ini, bangsa Indonesia, itu adalah akibat dari perjuangan dari para pejuang yang dahulu kan. Dulu mereka berjuang dengan senjata kan, ya, mengorbankan jiwa dan raganya. Nah, setelah kemerdekaan ini ada, tugas kita sekarang untuk meneruskan perjuangan itu. Kita masih harus terus berjuang juga. Ibu berjuang, anak-anak juga semua harus terus berjuang. Untuk apa? Untuk membangun negeri ini. Ya, bangun negeri ini menjadi lebih maju, sejahtera buat semua. Itu perjuangan yang harus kita teruskan. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan Ibu untuk anak-anak Indonesia? Untuk anak-anak Indonesia, tentunya adalah tadi ya, pilih cita-cita, ya, pilih cita-citamu. Apapun juga, semuanya pasti akan memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini. Nah, dari situ kalau udah punya cita-cita, kita punya energi, punya semangat untuk belajar, ya, ya. Jadi itu adalah pesan untuk anak-anak ya, untuk belajar dengan tekun dan cintai Indonesia, ya. Nah, yang terkait dengan obat dan makanan adalah cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek satu lagi, tanggal kadaluarsa. Jadi makanan, obat dan makanan itu dalam kemasan kan ada umurnya. Kalau tanggal kadaluarsa berarti kita harus belinya sebelum tanggal tersebut, ya. Itu masih aman dan masih berkualitas. Gitu ya. Terima kasih Ibu Penny atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sukses selalu ya untuk Ibu dan Badan POM. Oh, terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami para reporter cilik dari Media Indonesia. Nama saya Arwan dan rekan-rekan saya. Saya Alia. Saya Samuel. Dadah.